Rose Blackpink dan Bruno Mars lagi menikmati kesuksesan sekaligus menelan kepahitan. Itu karena lagu mereka yang meledak secara global yaitu Apathy mendapatkan penolakan. Di Korea Selatan sendiri, Apathy ini dianggap menjadi lagu yang terlarang. Istilah itu digunakan untuk lagu-lagu yang melodi dan liriknya begitu menarik hingga terus terngiang di kepala pendengar. Ini jadi masalah serius bagi siswa SMA yang lagi persiapan ujian masuk perguruan tinggi atau CCSIT. APT dianggap memiliki melodi lagu yang membuat candu dan berpotensi mengganggu konsentrasi pelajar di Korea Selatan. Ini tuh terbukti dari pengakuan seorang siswa bernama Namo. Dia mengaku sengaja menghindari lagu tersebut karena khawatir melodi Apathy ini akan mengganggu pikirannya selama ujian. Fenomena seperti ini disebut earworm, ketika melodi terus terulang di kepala tanpa disadari. Menurut Profesor Psikologi Lim Yung Ho, kondisi ini dapat meningkatkan kecemasan, terutama pada siswa yang sedang berada di bawah tekanan berat seperti persiapan CSIT. Meskipun pelarangan ini dimaksudkan untuk melindungi konsentrasi siswa, gelar lagu terlarang di Korea Selatan sebenarnya menjadi simbol kesuksesan. Sebelumnya lagu-lagu populer seperti Ring Ding Dong milik Shinhee dan Next Level milik aespa juga sempat mendapatkan label serupa. Kontroversi APT ini nggak berhenti loh cuman di situ. Di Malaysia, lagu ini tuh juga dilarang Kementerian Kesehatan dengan alasan bertentangan dengan nilai-nilai budaya lokal. Lirik lagu yang terinspirasi dari permainan minum alkohol khas Korea itu dianggap tidak pantas dan dapat merusak moral generasi muda. Pemerintah Malaysia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap pengaruh budaya asing yang dapat masuk tanpa filter. Meski begitu, pelarangan ini memicu perdebatan di kalangan penggemar. Sebagian mendukung langkah tersebut, sementara lainnya menganggap terlalu berlebihan. Kontroversi APT ini juga terkait dengan seruan boikot terhadap Bruno Mars yang muncul di media sosial. Sebagian netizen pro-Palestina memboikot Bruno Mars karena pernah tampil di Tel Aviv, Israel. Penampilan itu dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap negara Israel dan hak mereka untuk hidup di atas tanah Palestina. Seruan boikot ini meluas hingga menyasar semua karya yang melibatkan Bruno termasuk si Apathy ini. Di media sosial, pendapat penggemar juga terpecah. Sebagian dari mereka percaya musik seharusnya bebas dari politik. Dan sebagian lain merasa seniman juga harus bertanggung jawab secara moral atas karya dan tindakan mereka. Kesuksesan APT ini memang mengagumkan. Lagu itu berhasil loh masuk ke posisi 8 Billboard Hot 100. Lagu itu juga membawa Rose mencapai penghargaan solois K-pop perempuan pertama yang meraih Perfect All Kill pada tahun 2024. Yang gak kalah penting, kesuksesan APT ini menunjukkan kekuatan musik yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari hiburan, tekanan sosial, budaya, sampai politik. Dalam konteks Korea Selatan, kesuksesan APT ini secara nggak langsung membuka diskusi soal tekanan besar sistem pendidikan di Korea Selatan. Ujian masuk perguruan tinggi seperti CSIT dianggap sebagai penentu masa depan seseorang, mulai dari peluang karir sampai status sosial. Para siswa sering belajar sampai 16 jam sehari dengan tambahan bimbingan di Hagwon atau tempat les private. Ketika hari ujian tiba, seluruh negara bahkan menyesuaikan diri demi mendukung siswa. Mulai dari menghentikan penerbangan sampai mengatur lalu lintas. Tapi tekanan ini membawa dampak psikologis yang serius termasuk kecemasan tinggi sampai kasus depresi yang tidak sedikit. Melodi APT yang dianggap adiktif bisa menambah beban siswa yang sudah berada di bawah tekanan besar. Setelah masa-masa ujian, tentu kita harap APT ini bisa didengarkan kembali di Korea Selatan. Di luar itu, kontroversi APT juga mengingatkan kita bahwa musik tidak selalu hanya soal selera ya, tapi bisa menjadi simbol dari isu-isu yang lebih besar. Ini terlihat dari kasus penolakan lagu APT di Malaysia dan boikot terhadap Bruno Mars. Musik memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan anak muda. Musik juga punya nilai penting bagi seni, budaya, dan ekonomi. Musik bisa menjadi pelarian dari tekanan, memberikan inspirasi, bentuk perlawanan, dan mempersatukan berbagai latar belakang di seluruh dunia. Semoga hambatan-hambatan ini nggak mematahkan semangat Rose dan Bruno dalam berkarya ya. Yuk kita dukung terus industri musik.